Dengan adanya pemberitaan yang viral di media sosial tentang keresahan warga masyarakat Desa Kecila, khususnya RT 1 RW 4 Kecamatan Kemeranjen yang rumahnya digedor-gedor, kami bersama Forkompimda merespon. Selamat malam, Mas. Ini ada apa ramai-ramai di jalan? Ini ada peristiwa. Jadi di RT 14 itu setiap rumah itu digedor-gedor. Satu RT atau RT, sebagian besar satu RT. Tapi orangnya nggak ada, yang dicari nggak ada. berarti ada CCTV mungkin salah satu warga? Ada tapi nggak kelihatan katanya. Terus rumahnya, Mas? Iya, sempat digedor juga tadi jam setengah 9. Setengah 9. Hari ini Senin tanggal Tanggal 22. iya 25. Ini di sekitar RT 1 RW 4 Iya. Desa Kecila, Kemeranjen. Kecamatan Kemeranjen, Banyumas. Ini pintu digedor di tengah malam. Pemilik rumah membuka dengan waspada, tapi luar biasa tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan yang menyambut. Beberapa menit kemudian gedoran itu terulang lebih keras, lebih menantang. Kejadian ini bukan hanya sekali tapi berulang kali meresahkan warga di dua desa. Hampir bersamaan waktunya, ini adalah kisah nyata teror ketukan pintu misterius yang mengguncang Desa Kecila dan Kedung Pring, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah, para pemirsa, selamat datang di channel kita ini. Hari ini kita akan mengulik tuntas peristiwa yang sempat viral itu. Apa benar-benar misteri? Atau ada penjelasan logis di baliknya? Mari kita selami bersama. Kronologi kejadiannya semuanya berawal pada Senin malam 22 September 2025 di Desa Kecila, tepatnya di RT 1 RW 4. Salah seorang warga tiba-tiba pintu rumahnya diketuk dengan cukup keras. Nah, ia pun menengok ke kanan dan kiri namun tidak menemukan seorang pun. Pikirannya mungkin hanya angin atau binatang. Ia pun kembali masuk. Namun belum sempat duduk, pintunya kembali digedor. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Lagi-lagi ketika dibuka tidak ada penampakan apapun. Peristiwa serupa ternyata dialami oleh 7 rumah lainnya di wilayah yang sama. Dan semuanya terjadi hampir bersamaan sekitar pukul 21.00 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa apa Ibu di sini? Kenapa? Di sini ada peristiwa apa? Ya maksudnya kan semalam gitu kan ya, jam 9 lebih berapa gitu loh. Terus posisi saya lagi di kamar mandi. Nah itu ada yang gedor-gedor pintu. Tapi itu saja, tapi posisinya memang kayak pakai batu gitu Pak. Jadi kenceng banget gitu. Jadi ini ikut bergetar gitu lah. Aku sama anak kan di sini. Balik ini kebuka dikit. Lah, ini kebuka dikit kan. Lah aku bilang, "Mas, bukan pintu, kenapa itu ada tamu kok? Gedor-gedornya kira-kira enggak sopan banget." Aku bilang gitu. "Mama apa sih? Mama lagi di kamar mandi, tanggung." Gitu. Terus akhirnya anakku keluar, tapi nggak ada orang udah. Tapi gedor-gedornya itu luar biasa loh Pak. Jadi ininya kayak pakai batu, nggak pakai tangan gitu. Apa karena posisi saya yang memang seret gitu kali ya. Jadi ini bergetar semua gitu, kenceng banget gitu Pak. Sampai kayak aku pikir malah itu bapak saya apa lagi ngituin pakai palu. Aku bilang, "Apa bapak malam-malam ngituin otaknya pakai palu gitu." Jadi nggak nyangka, tapi keluar emang nggak ada orang gitu loh Pak. Berapa kali Bu? Hah? Banyak di sini mah. Tapi paling kenceng gitu rumah saya kayak sebelah katanya ketuknya biasa gitu. Oh, Tapi masih enggak. kenceng banget gitu ya. Berapa kali ketuk? Banyak loh Pak. Pertama kan dor sekali kan. Di- Tuh gitu. Pikir saya malah saya nggak nyangka itu ketuk rumah pintu saya, kira saya mah sebelah atau bapak lagi ngetokin pakai palu gitu. Soalnya kenceng banget lah, posisi saya udah tanggung di kamar mandi gitu. Nah, selanjutnya keesokan harinya pada Selasa malam 23 September 2025, teror ini seolah berpindah ke desa sebelah, yaitu Desa Kedung Pring.
3 rumah di RT 3 RW 1 mengalami hal yang sama persis. Yang membuatnya semakin aneh, jarak antara ketiga rumah ini cukup jauh, sekitar 50 meter. Bagaimana mungkin satu pelaku bisa menggedor beberapa rumah dengan jarak sejauh itu dalam waktu yang hampir bersamaan? Nah, lalu seperti apa kesaksian para korban? Seorang warga mengungkapkan kepanikannya. Saya keluar, tengok kanan kiri tidak ada orang. Lalu masuk mau duduk, pintu diketuk lagi lebih keras. Keluar tidak ada penampakan. Jadi rumah saya diketuk 2 kali. Panik. Unsur misterius inilah yang membuat warga resah. Coba kita analisis. Tidak ada jejak. Pelaku tidak terlihat sama sekali, tidak ada sosok yang berlari atau bersembunyi. Tidak ada suara langkah kaki. Setelah ketukan tidak terdengar suara langkah kaki, pelaku menjauh. Sunyi yang mencekam. Lokasi terang. Sebagian besar kejadian terjadi di depan rumah yang cukup terang oleh lampu penerangan. Mustahil seseorang bisa menghilang begitu saja tanpa jejak. Tidak ada pencurian. Yang juga penting, tidak ada satupun laporan kehilangan barang berharga, baik uang, perhiasan, kendaraan maupun ternak dari rumah-rumah yang menjadi sasaran. Nah, ini semakin menguatkan bahwa motifnya bukan pencurian, bukan prank biasa, bukan penjahat biasa. Lalu apa respon aparat dan warga? Merespon kejadian ini, pihak berwajib pun turun tangan. PLT Kapolsek Kemeranjen Ibtu Arif Mustafa bersama Camat Kemeranjen Ika Supriyatin langsung mendatangi lokasi untuk menggali keterangan dari warga. Pagi ada yang kesini cerita kayak gitu. Jimmy di pabrik. Jimmy. Wih, berarti masih kecil ya. Iya. Ya sekitar jamnya sama. Jimmy tentu apa tuh? Ya cuma paginya itu baru cerita, padahal tadi malam saya keliling satu wilayah tadi 2 itu yang ramai 14 sama 52. Kalau sebelah sana enggak ada orang keluar, orang ada pada duduk ada bujang-bujang. Tapi kan Miki bakul beceran juga ngomong kayak gitu di Purbalingga, halnya sama. Bakul beceran pagi itu. Ya kalau masalah sing perangkat nang cerita sing daerah kula sama juga Karawang, iya. Karawang kemarin. Hari kemarin. Orang membeli juga. Ini juga anu kan tempat-tempat kan. Tapi mboten nonton barang sing ical nggih. Terus mboten nonton tinggalan napa-napa bekas tanah, bekas kaki, batu, napa kayu, kembang, apa beras apa gitu mboten nonton ya. Oh. Dan mboten nonton bekas napa-napa. Kalau menduga napa, Bapak mendugane napa? Ya. Jadi saya teringat dulu waktu zaman ninja. Ninja dulu, tapi ninja kan kelihatan. Juga sulit ditangkap. Saya dulu waktu jadi saya masih 82. Masih kecil. Ya belum lahir Pak Kapolsek. 82. Masih Bapak Soeharto yang oh, pinten 82? 82 kula 4 tahun. Iya. Mulai lagi di Banser ini. Menjaga Kiai Kedungkir karo Ketarang. Oh, terus niku. Jadi hampir sama ya. Ya, berarti setelah ini Pak Bau pos kamlinge, sis kamlinge. Ya, rondane malih ya monggo ora nang pos kamling nggih kira-kira sing tadi sudah sempat didodok dilenggahi kados niku untuk beberapa hari ke depan bareng-bareng. Makanya saya portal itu Pak RT dulu punya program portal itu sangat positif sekali. Tapi warga kadang-kadang nggak paham. Karena anak apa di portal ini ngangel-ngeli liwat pas Covid nggih. Kemarin baru paling belum setahun. Itu paling bareng-bareng atus Pak Bau. Warga pun tidak tinggal diam. Malam itu juga mereka melakukan penyisiran dengan peralatan seadanya, berkeliling lingkungan hingga dini hari. Mereka juga sepakat untuk mengaktifkan kembali sistem ronda malam atau siskamling, dan bahkan membahas untuk memasang portal atau memberlakukan jam malam demi keamanan bersama. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
Forkopimcam bersama polisi dan relawan juga melakukan patroli untuk menenangkan dan mengamankan situasi. Dengan adanya pemberitaan yang viral di media sosial tentang keresahan warga masyarakat Desa Kecila, khususnya RT 1 RW 4 Kecamatan Kemeranjen yang rumahnya digedor-gedor, kami bersama Forkopimcam merespon. Kemudian kami mendatangi lokasi, melakukan mitigasi dan mendapatkan informasi bahwasanya untuk orang atau pelaku yang melakukan gedor-gedor tersebut tidak ditemukan. Kemudian di sana juga untuk warga masyarakat tidak ada yang kehilangan barang berharga, baik itu sepeda motor, uang, perhiasan, maupun seperti peliharaan burung dan sebagainya. Untuk itu kami menyarankan atau menghimbau kepada warga masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, salah satunya dengan mengaktifkan kembali kegiatan saat gambling atau pos gambling yang ada di lingkungan masing-masing. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Para pemirsa, hingga berita ini muncul, penyelidikan masih terus dilakukan. Teror ketukan pintu itu meninggalkan tanda tanya besar. Siapa atau apa dalang dibalik semua ini? Apakah ini hanya prank yang terorganisir dengan sangat baik? Atau ada penjelasan lain yang sulit dijangkau oleh logika biasa? Nah, para pemirsa, menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Kebenaran sesungguhnya mungkin masih tersembunyi dalam gelapnya malam di Kecila dan Kedung Pring, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar below. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu kisah misterius ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada waspada nek ana gedor-gedor langsung pada metu pilih sapa.